itu gini. Jadi ada satu tren, anak-anak muda Gibran itu kan mau gaya milenial ya kan. Yes. Kayak gini gitu, yang gini-gini suka gitu-gitu kan, dia kan pikir-pikir gitu kan. Itu kan gaya milenial, anak muda gitu loh. Nah, si cawapresnya kan udah tua-tua, yang lain kan udah tua-tua, udah bau tanah semua kan, yang dua ini kan. Jadi tersinggung sama Gibran, ceritanya begitu itu loh. Apa namanya, Jimik ya, kalian suka gitu ya. Itu Jimik ya. itu namanya kan. Apa Jimik ya, betul ya namanya, saya salah nggak itu namanya, saya lupa itu namanya. Itu bahasa milenial soalnya. Nah itu nggak suka tuh, yang tua-tua itu merasa tersinggung, ya biarin saja udah bau tanah. Loh saya tidak suka Prabowo ngambil Gibran, cuman nggak boleh terus gitu-gitu terus dipersoalkan. Ya kamu udah bau tanah kok, ini sih dua orang ini kok mau, berarti kan dia tidak bisa update dengan generasi anak muda yang baru. Dong cewek yang ngomong nih, Tasya mana lu kok tenang hari ini, sepi-sepi amat. Ayo Tasya masuk. Mana nih Tasya? Tasya mana lu? Mana? Tasyanya belum masuk. Atau Rose Nababan, ayo masuk. Itu tambah rame. Masuk cowok semua yang ngomong. Ini Tasya nih udah resen nih. Ayo Tasya. Mana lu? Mana lu? Mana lu? Aku di sini. Aku di sini. Ya. Mana lu? Salam Pak Salam semua. Pastor, salam semuanya. Halo. Kalau menurut saya sih ya kayak kemarin loh Pak ya, itu pas debat cawapres yang keempat itu kan pada ini Pak, pada apa kayak melecehkan si Gibran karena Gibran katanya kurang etika katanya gitu. Jadi saya takutnya sih hasil pemilunya turun Pak. Takutnya itu. Enggak sih, itu gini. Jadi ada satu tren, anak-anak muda Gibran itu kan mau gaya milenial ya kan. Yes. Kayak gini gitu, yang gini-gini suka gitu-gitu kan, dia kan pikir-pikir gitu kan. Itu kan gaya milenial, anak muda gitu loh. Nah, si cawapresnya kan udah tua-tua, yang lain kan udah tua-tua, udah bau tanah semua kan, yang dua ini kan. Jadi tersinggung sama Gibran, ceritanya begitu itu loh. Apa namanya, Jimik ya, kalian suka gitu ya. Itu Jimik itu namanya kan. Apa Jimik ya, betul ya namanya, saya salah nggak itu namanya, saya lupa itu namanya. Itu bahasa milenial soalnya. Nah itu nggak suka tuh, yang tua-tua itu merasa tersinggung, ya biarin saja udah bau tanah. Loh saya tidak suka Prabowo ngambil Gibran, cuman nggak boleh terus gitu-gitu terus dipersoalkan. Ya kamu udah bau tanah kok, ini sih dua orang ini kok mau, berarti kan dia tidak bisa update dengan generasi anak muda yang baru. Ya dalam hal ini saya setuju dengan Prabowo kalau begitu ngambil Gibran. Memang terjadi antara tua dengan muda kan kayak cucunya kan, Gibran ini kan udah kayak cucunya kan sebenarnya kan. Ini kan darah muda Pak Pol, darah muda. Iya, jadi menurut saya ya biar. Mereka nggak bisa menerima. Tapi bagus juga ya, kok adanya jembatannya yang muda-muda. Sebenarnya ya. Itu benar tuh Pak Andi. Mereka nggak bisa. Kamu udah benar si Soba ini udah Pak Soba nih? Udah kepala 5 Pak. Wah, udah kepala 5. Kamu cerita milenium udah kurang ini ya. Lewat. Iya. Kirain kamu masih milenium. Kok ngomongnya masih bahasa apa? Masih ini ya, masih. Tapi mungkin aja. Coba lagi lanjut, Soba, sorry saya potong tadi. Ya nggak apa-apa. Ya enggak, itu kalau saya bilang sih itu karena yang tua-tua itu nggak mau nerima yang muda aja. Soalnya intinya kan begini, semuanya itu adalah cawapres di acara debat. Posisi mereka sama toh, jabatan mereka sama toh, hanya perbedaan umur. Masa mereka di dalam debat seperti begitu yang lebih muda itu jadi harus menghormatin yang tua gitu. Apapun yang kata yang tua itu, yang muda itu harus dengar.
Nah kalau seperti gitu ya gimana? Ya nggak usah ganti lah. Yang tua-tua aja terus yang megang jabatan kan seperti gitu. Yang saya suka itu waktu dia ngomong sama si Muhaimin, kamu itu baca note katanya, saya tidak akan. Ya bagus ya, Dia itu, bagus ya bilang gitu. iya bagus. Jadi kamu itu baca note. Berarti kalau kamu ada note, berarti dia tahu dong ada kebocoran pertanyaan dong, berarti dia udah Iya, siapin di iya, note. iya. Ya kan? Kenapa kamu bisa bikin note dengan pertanyaan yang dikeluarkan? Berarti kamu udah tahu berarti pertanyaan. Tapi kemungkinan memang udah tahu, Pak. Kalau pertanyaan Iyalah. itu kemungkinan udah tahu semua. Ada Katanya mafia. masih bisa. Ini lo yang ditanya tuh ini A, B, C, D, E. Tinggal masing-masing siapin aja semuanya. Nanti yang keluar yang mana ya itulah itu yang itu Iya. ya seperti gitu. Seperti kayak Alasannya ujian dikocok. lah gitu. Jadi percuma dong segelnya kalau udah ketahuan. Ya kira-kira gitulah. Ya kalau nggak begitu kan nggak ada persiapan mereka. Begitu ditanya bingung. Nah makanya yang si Gibran tanya yang bagian itu kan pada bingung semua. Karena mereka nggak punya persiapan. Itu kan pertanyaan langsung dari Gibran. Nah, Mereka nggak ini ada- coba nggak ada nih baru persiapan ketahuan untuk umur gocap ketika udah ngomong begini tuh lancar tuh. Tadi ngomong apa-apa pelintat-pelintit begitu ngomong ini paslon langsung lancar nih. ketahuan tuanya ya. Tahuan tuanya Iya. bener. Ketahuan ini orang partai kali Pak Pol. Ketahuan tim ses ini. Bukan. Ketahuan tim ses kampung. Tim ses kampung yang suka ngamplopin. Ya kalau yang itu ya debatnya ya cuman gitu aja sih saya lihat ampun tuh. Enggak. Banyak Nggak ada lagi yang bilang greenflation. Banyak yang salah. Di Indonesia aja sendiri banyak yang salah. Greenflation itu apa? Banyak yang salah. Enggak, contoh Nggak soal ngerti. lagi waktu dia ngomongin baterainya Tesla aja salah, sama si Gibran dibenerin. Jadi urusan baterai Tesla kan salah, terbuat dari apa? Ya kan? Nah, repot lah sama anak muda, mereka pusing deh. Anak muda jangan dilawan dah kalau sekarang mah. Ya enggak, lagi Udah pula kepala 5 susah ngelawannya. enggak, lagi pula kayak si Mahfud MD kan, si Gibran tahu kan, dia kerja sama bapaknya, dia udah tahu kan. Ini orang modelnya bisa kerja apa kagak kan, dia bapaknya kan paling sedikit banyak cerita juga. Iya, Ya tapi kan kalau kita lihat dari debatnya itu setelah dijawab sama ini, ya kita lihat gaya tampangnya si Mahfud MD seperti apa. Kelihatan banget nggak senengnya. Karena Iya, ya makanya. wajar sih, karena habis diskak sih. Ya. Ini Bu Tasya udah cukup Pak Tasya. Oh iya, iya Pak. Lanjut lah. Ya baik Pak. Jadi gini Pak, kemarin gini Pak Andi, kemarin itu kan saya melihat sampai habis ya debat cawapres itu kan. Dari segi untuk pemahaman dan penguasaan bahan itu kayak sebenarnya saya lebih memilih Gibran. Kenapa? Karena dia terkini gitu. Dia tahu green inflation, dia tahu green carbon dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kok dengan sombongnya si Prof itu ini kayak itu recehan gitu. Padahal itu yang isu terkini gitu loh, Pak. Iya, Jadi, betul. Enggak, lagi pula di antara tiga kan cuma Gibran yang pernah ngurusin kantor pemerintah sebagai wali kota. Yang dua tuh nggak pernah holding a public office kan, nggak pernah dipilih rakyat kan. Ya itulah. Jadi si Gibran berkata menunjukkan fakta menurut pengalaman dia, apa yang dia alami di Solo, apa yang what he was facing in Solo kan gitu.
Ya, kalau kamu nggak pernah ngurusi masyarakat, ngomong doang kan omdo, repot. Ngurusin masyarakat itu nggak gampang loh. Dan Gibran juga ikut yang modern-modern di dunia ya, mengenai penghijauan segala rupa, climate Iya, change, lagi. Terus harus penutupan CO2. gereja tempo hari Pak Yus, penutupan Itu gereja anak dia muda turun itu. sendiri loh. Dan banyak di Langsung internet, diambil dari internet. iya, segelnya Tapi nggak diambil salah, tuh nggak dia salah. turun. Iya, dia nggak suruh ajudan, nggak suruh bawahannya loh, dia turun tangan sendiri loh. Ini apa-apaan nih gereja ditutup kan gitu. Jadi ya dua orang yang lain itu kan nggak pernah ini holding public office. Ya, sorry, tanya, continue. Iya, iya Pak Andi. Kalau menurut saya sih kemarin penguasaan materi sepertinya sih Gibran. Tapi karena gimmick itu jadinya apa namanya terjadi kekecewaan ya. Tapi saya rasa sih jangan sampai terpengaruh lah gitu karena debat yang keempat kemarin gitu tetap objektif lah gitu. Itu satu. Terus kalau nggak salah kemarin saya lupa deh tanggal berapa. Ada debat antara Habibur Rahman sama pokoknya ada bapak-bapak namanya Asegaf ya. Itu dia apa namanya pengen ada petisi 100 untuk pemakzulan presiden. Nah, dari situ ketahuan bahwa Menko Polhukam mengiyakan memberi lampu hijau untuk kalau nggak salah untuk pemakzulan itu. Jadi masyarakat yang tidak puas terhadap kinerja presiden merasa dirugikan bisa memakzulkan presiden katanya gitu. Kemarin kalau nggak salah ada tuh debatnya. Gitu Pak. Jadi dari situ saya ketahuan ternyata si Pak Menko Polhukam itu bermain di belakang, ada perannya gitu. Iya dong. Tapi ya memang itulah politik ya. Pokoknya gimana supaya Jokowi lengser sebelum waktunya, supaya kan mencoreng keluarga Jokowi dan chaos kan, supaya chaos. Loh. Yuk, umrah. Tapi yang pusing sekarang ini kita lihat ya kelakuan Islam yang di Eropa ini kan, ya tadi kita bahas ya kelakuan Islam di Eropa dan bagaimana kelakuan itu sekarang ada di Indonesia. Ya memang berat lah, ini kalian punya 3 paslon ini memang berat. Tapi ini ada Arizona